Oke. Jadi sampai mana? Sampai ini ya. Konduksi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi rumusnya kalau Anda singkat ya, di sini ada K dikalikan A dikalikan delta T dibagi L ya. Nah, kalau disingkat adalah katel ya. Kalau konduksi itu ingat katel ya. Konduksi sama dengan K kali A kali delta T per L ya. Itu untuk memudahkan Anda mengingat rumusnya. Nah, kemudian untuk nilai K-nya ya, nilai konstantanya itu bisa berubah-ubah ya, bergantung dari apa namanya, dari bendanya ya atau bahannya. Tolong. Nah, siapa itu? Silahkan di Tolong. Oke ya. Konstanta ya yang bisa dibuat di sini ya. Contohnya setiap benda memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda ya. Contohnya misalkan di sini perak ya, dia konstantanya sebesar 120. Nah, kemudian misalkan benda yang lain ya ini bisa dalam bentuk joule ya, tergantung nanti soalnya dia minta satuannya apa ya, bisa dalam joule, bisa dalam kalori ya. Kemudian ini ada berbagai macam benda ya, ada perak, tembaga, aluminium, baja, ya, es dan sebagainya. Nah, ini tinggal Anda masukkan nilai K-nya berbeda-beda setiap benda ya. Itu mengenai konduksi. Nah, kemudian ini penjelasan mengenai koefisien konduksi. Contohnya, misal nilai sebuah konduktivitas termal dari aluminium adalah 500 ya. 500 kali 10 pangkat min 4 ya. Satuannya kilokalori per second meter Celsius. Nah, artinya apa ya? Artinya angka di sini menunjukkan bahwa tiap kenaikan 1 derajat Celcius ya, karena ini ada C-nya. Setiap 1 derajat Celcius, setiap 1 meter ya, ada M. Setiap kenaikan 1 derajat Celcius per 1 meternya per detiknya ya, S M C itu membutuhkan kalori sebesar 500 ya, 500 kali 10 pangkat min 4. Itu arti dari sebuah koefisien ya, koefisien konduktivitas sebuah benda. Nah, kalau Anda ubah misalkan menjadi ke satuan sentimeter itu juga bisa ya, tinggal diganti maka menjadi 5 ya. Menjadi 5 kalori per sentimeter. Jadi kalau konduktivitas termal dari aluminium ya, setiap menaikkan 1 derajat Celcius, setiap menaikkan 1 senti ya, per detiknya dia harus memberikan kalori sebesar 5 kalori. Nah, itu arti dari koefisien dari konduktivitas termal. Oke, kemudian kenapa perpindahan panas secara konduksi lebih mudah di benda solid dan liquid ya, atau di benda padat dan cair ya. Sebabnya adalah karena atom dan molekulnya untuk benda padat dan cair itu sangat berdekatan ya. Sangat berdekatan dan sangat rapi. Sehingga kalau dia diberikan panas ya, they need to move only a short distance. Jadi hanya butuh jarak sedikit ya. Butuh jarak sedikit untuk mentransferkan panas ya dari suhu satu ke suhu yang lainnya. Sehingga itu sangat mudah ya untuk perpindahan panas secara konduksi, itu sangat mudah di benda padat dan juga cair. Kemudian, nah ini contoh ya, contoh perpindahan panas secara konduksi adalah es yang ditaruh di tangan ya. Lama-lama dia akan mencair. Kenapa mencair? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena kena panas dari tangan ya. Ini umpamanya, ini kalau misalkan di luar dia bisa kena panas dari matahari ya. Itu radiasi. Kalau yang poin konduksinya adalah karena dia kena panas dari suhu tubuh kita ya, sehingga dia akan
mencair ya. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi ya. Nah, Pak, kemudian ya saya potong, Pak. gimana? Pak, saya potong, Pak. Maaf, Pak, saya potong. Saya mau nanya. Oh iya, silakan. Itu kan setiap kenaikan 1 derajat Celcius batang aluminium dengan Mm-mm. panjang 1 meter akan menghantarkan Mm. 500 kalori ya, Pak. Ya, Itu kalau itu nanti jadinya gimana tuh, Pak? Dari 500 itu, Pak? maksudnya gini, misalkan ya, misalkan Anda punya panci ya, Anda sedang merebus air ya, seperti ini misalkan. Nah, kebetulan bahannya adalah aluminium misalkan ya. Bahannya aluminium. Nah, panci sebelum dia apa? Sebelum dia dipanaskan kan suhunya dingin ya. Mungkin suhu normal ya, mungkin sekitar 20 atau ya nggak dingin ya, 20 atau sampai 25 ya. Suhu air normal itu kan 20 sampai 25 ya. Nah, sedangkan air mendidih itu kan sampai 100 derajat Celcius ya. Nah, jadi dari suhu 20 ke 21, 22, 23, nah setiap 1 derajat Celcius ya, setiap 1 derajat Celcius, setiap kalau Anda pengen merasakan panas di gagang pancinya ya, setiap 100 derajat Celcius per 1 cm ya, jadi perpindahan panasnya per 1 cm ya, per secondnya dia membutuhkan kalori sebesar 5 kalori. Nah, nilai besarnya kalori ya itu bisa dihitung menggunakan alat namanya kalorimeter block ya. Kalau di praktikum fisika nanti ada di percobaan alat muai panjang itu kita punya alatnya di lab ya untuk mengetahui besar kalori yang dibutuhkan ya untuk memanaskan setiap detiknya. Jadi maksud maksud dari K ini adalah jumlah kalori yang dibutuhkan itu berapa ya untuk memanaskan sebuah benda ya, sebuah bahan setiap 1 meternya per detiknya per 1 derajat Celcius seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, oke. Kemudian konveksi ya. Ini ya tadi contoh di sini. Nah, contoh ya, ini dari ada dua orang perempuan ya, yang kiri memanaskan stik dengan besi ya, kemudian yang kanan memanaskan stik dengan kayu. Nah, yang terjadi yang dijatuhkan pertama adalah yang di mana? Kiri atau kanan? Kiri. Yang kiri ya. Kiri, Pak. Kiri ya, karena apa namanya? Koefisien konduktivitas dari besi ini lebih cepat ya. Lebih cepat panas Besi. dibanding yang kiri ini besi, yang kanan ini kayu ya. Jadi kalau konduktivitas di besi ini kalau dipanaskan dia lebih cepat ya. Jadi dengan kalori sedikit saja dia bisa lebih cepat panas sehingga akan kalau kita memanggang sesuatu dengan besi pasti akan lebih terasa panas dibandingkan dengan kayu. Itu salah satu contoh dari aplikasi konduktivitas termal dari benda besi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konveksi ya. Perpindahan panas secara konveksi. Nah, apa yang dimaksud dengan konveksi ya? Konveksi adalah sebenarnya adalah sebuah flow of currents ya, aliran arus di dalam sebuah benda, bisa benda cair ataupun gas ya. Arus yang muncul ya di dalam sebuah benda, contohnya di air ya, itu akan bergerak ya dari yang panas ke rendah ya. Jadi sesuatu itu pasti akan bergerak dari tinggi ke rendah ya. Contoh kalau gravitasi, benda akan bergerak dari gravitasi yang lebih tinggi ke rendah ya. Kemudian suhu juga ya. Suhu dia akan bergerak dari suhu yang tinggi ke rendah ya. Contoh ketika Anda merebus air seperti ini,
suhu itu air akan berpindah ya. Yang panas duluan adalah yang bawahnya ya, alasnya. Jadi air di bagian dasar akan lebih panas lebih dahulu. Kemudian air yang ada di atas yang lebih dingin dia akan panas lebih lama. Nah, disinilah akan terjadi perpindahan panas secara konveksi ya. Jadi air yang di bawah dia akan bersirkulasi atau berputar ke atas ya. Kemudian yang air yang di atas akan berputar ke bawah. Terus terjadi perputaran seperti ini. Nah, sehingga semua air nanti akan panas merata. Nah, perpindahan air ya, perpindahan zat yang disertai dengan perubahan zat seperti ini disebut dengan konveksi ya. Jadi dari apa? Dari air yang lebih dingin atau less dense atau kepadatan yang lebih rendah ke kepadatan yang lebih tinggi. Nah, itu contoh. Nah, kalau di angin seperti fenomena angin darat dan angin laut ya. Jadi kalau di siang hari suhu di laut itu yang lebih panas. Kalau siang hari suhu di mana? Laut atau darat? Darat. Darat lebih panas ya. Darat lebih panas sehingga angin itu akan berembus dari yang panas ke dingin ya, dari darat ke lautan. Ya. Jadi biasanya nelayan itu berangkatnya siang, ya, pulangnya malam. Nah, itu contoh fenomena ya. Nah, konveksi merupakan proses perpindahan kalor ya yang disertai dengan proses perpindahan partikelnya. Nah, berbeda dengan konduksi tadi ya. Kalau konduksi tadi itu adalah gagang dari katelnya atau pancinya. Kalau kita pegang gagangnya pancinya itu dia akan panas ya. Kalau konveksi itu adalah airnya, ya, air yang ada di dalam panci itu. Nah, sehingga perbedaannya akan sangat terlihat ya. Kalau konduksi itu nggak ada yang berpindah ya, zatnya tetap tidak disertai dengan perpindahan partikel, sementara konveksi dia disertai dengan perpindahan partikel ya. Jadi airnya bisa berputar menyeluruh ya. Nah, kemudian rumusnya ya. Kalau mengenai rumusnya, di sini ada beberapa hal yang akan mempengaruhi kecepatan ya perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Ya, ini contoh ada tiga parameter ya, ini rumusnya. Yang pertama adalah koefisien konveksi zat ya atau K. H ya. Koefisien konveksi zat atau kita sebut sebagai H. Ya. H ini adalah laju konveksi termal. Kalau konduksi tadi K ya. Kalau konveksi kita simbolkan sebagai H ya, joule per second. Kemudian yang kedua adalah luas penampang yang akan dipanasi sama seperti tadi ya. Kalau panci berarti luas area yang dipanasi ya. Kemudian delta T. Delta T itu adalah perpindahan suhu. Ya, perpindahan suhu dari tempat benda yang dipanasi dengan tempat yang ditentukan. Contohnya misalkan kalau Anda merebus air seperti ini, delta T adalah perbedaan suhu dari alas pancinya di sini dengan suhu air yang berada paling atas ya, itu namanya delta T. Itu namanya delta T. Nah, rumusnya tinggal dikalikan ya. H ini sama ya dengan penjelasan konduksi tadi. H adalah laju perubahannya ya. Ini juga satuannya Q per T atau joule per second. Kemudian H kecil itu adalah koefisien konveksi. Ini juga berbeda-beda setiap zat. Air memiliki H sendiri. Ya. Air raksa punya sendiri. Semuanya memiliki nilai H yang berbeda-beda. Nah, satuannya adalah joule per second meter kuadrat. Ya, kalau tadi SMC, kalau ini SM kuadrat. Ya. Kemudian delta T adalah perbedaan suhu dari tempat yang ditentukan. Nah, delta T ini ya, perbedaan nomor 3 ini ya, perbedaan suhu ya dari yang diinginkan. Nah, kalau disingkat ya, itu rumusnya adalah H kecil kali A kali delta T atau head topi. Jadi kalau Anda, head itu bahasa Inggris ya, artinya topi. Jadi kalau Anda ingat perpindahan panas secara konveksi ya, Anda ingat head.
untuk mengingat rumusnya. Yang tadi adalah katel, yang ini adalah head. Oke, kemudian jika konduktivitas dipengaruhi oleh luas dan panjang benda, ya, maka pada konveksi thermal factor yang berpengaruh hanyalah luasan. Jadi tidak ada panjang benda. Ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada L, ya, cuman ada A. Gitu, ya. Perbedaannya. Kemudian itu belum di mute dulu. Pak, slide selanjutnya Pak, jika konduktivitas dipengaruhi apa tadi Pak? Jika konduktivitas dipengaruhi oleh luas penampang dan panjang, atau A dan L, maka konveksi hanya dipengaruhi oleh A. Ya. Jadi kalau konduktivitas itu ada A, ada L, kalau konveksi hanya A saja. Ya, di rumusnya tadi kan, ya kan, kalau konveksi hanya H, A, delta T. Ya. Kalau yang konduksi tadi K, A, delta T. Yang mana tadi? Nah, ini ada L-nya ya. Kalau konduksi ada L-nya, kalau konveksi cuman H, A, delta T. Udah. Oke, kemudian yang terakhir ya, mengenai perpindahan panas secara radiasi. Sebentar. Ini contoh ya, ibarat memanaskan air ya, semakin luas penampang dia akan semakin cepat. Ya. Jadi kalau Anda punya panci, itu kalau milih panci, memilih yang alasnya lebar tapi tingginya sedikit. Ya. Jadi modelnya yang ceper ya, jangan yang tinggi. Ceper tapi alasnya luas karena dia akan lebih cepat panas jika Anda gunakan untuk memanaskan air ya. Oke. Contoh konveksi ya, terjadinya angin darat ya, angin laut, kemudian gunung, lembah dan sebagainya. Kemudian saat memasak air dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh konveksi ya. Ini fenomena angin ya yang bergerak, pergerakan angin ini juga. Kemudian ketika merebus air ya, ini konveksi. Jadi ketika merebus air itu sebenarnya ada banyak perpindahan panas ya. Kalau kita pegang pancinya itu konduksi, kalau kita lihat fenomena air di dalamnya itu adalah konveksi ya. Kalau kita merasakan panas di sekelilingnya itu radiasi. Nah, contoh lagi kalau mengenai sirkulasi ruangan ya ini juga konveksi ya. Nah, kalau Anda punya ruangan seperti ini, ruangan yang punya ventilasi dengan yang tidak punya ventilasi pasti akan lebih sejuk yang punya ventilasi ya, karena ada proses perpindahan panas di dalamnya ya. Jadi air udara yang dingin ketika di ruangan itu panas ya, dia akan keluar ya, akan berpindah ke yang suhu luar. Misalkan di cuaca yang misalkan sedang panas sekali ya, sehingga air suhu yang di dalam akan keluar, yang suhu di luar akan masuk. Nah, itu fungsi dari ventilasi itu juga merupakan perpindahan panas secara konveksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi itu contohnya sangat mudah ya. Jadi radiasi adalah perpindahan panas yang dia melalui space ya. Space itu artinya tidak ada perantaranya. Kalau tadi konduksi kontak langsung ya, konveksi juga kita bisa melihat langsung. Nah, kalau radiasi melalui gelombang elektromagnetik ya, contohnya radiasi adalah tadi sudah Anda sebutkan, ada perpindahan panas melalui matahari ya ke bumi, kemudian lampu ya, kita akan merasa panas ketika di bawah lampu, di bawah matahari, itu adalah radiasi. Nah, tidak seperti konduksi dan konveksi ya, radiasi dapat terjadi ya di empty space ya, atau di ruang yang kosong atau hampa. Nah, bisa di solid, liquid maupun gas ya. Kemudian gelombang-gelombangnya bisa berupa visible light ya, atau cahaya tampak seperti lampu,
bisa berupa infrared dan juga ultraviolet. Nah, itu adalah semuanya adalah contoh-contoh radiasi. Nah, radiasi Gelombangnya apa, Pak? gimana? Gelombangnya Gelombang apa tadi, Pak? elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi merupakan perpindahan kalor ya, kalau disingkat adalah melalui pancaran. Melalui pancaran. Kalau konveksi melalui sentuhan, kalau konveksi dia perpindahan partikel disertai perpindahan panas disertai perpindahan partikel. Kalau radiasi adalah melalui pancaran. Nah, karena sifatnya seperti cahaya, maka perpindahan kalor dengan cara radiasi dapat dikurangi. Ini dikurangi dengan memberikan reflektor, contoh cermin, kaca dan sebagainya. Itu alasan kenapa di kaca-kaca mobil itu biasanya diberikan film, ya. Jadi ada lapisan anti radiasinya. Jadi biar orang yang berada di dalam mobil itu tidak terlalu merasakan efek panas radiasi dari matahari, ya. Jadi akan lebih dingin dibandingkan menggunakan kaca yang biasa. Jadi harus ada reflektornya, ya, reflektor atau pemantul cahaya radiasi, ya, biar mengurangi efek radiasinya. Nah, untuk rumusnya, ya, kalau perpindahan panas radiasi itu Q per T sama P sama dengan, nah, ini adalah E kali A, ini adalah konstanta Boltzmann, ya. E kali Boltzmann, maaf, keliru. Konstanta dari Boltzmann yang, oh ya benar. Ini adalah konstanta Boltzmann, ya, yang sama dengan materi termodinamika kemarin, ya. Nilainya 1,38 kali 10 pangkat 23. Kemudian E-nya, ya, di sini adalah koefisien emisivitas bahan, ya. Tidak memiliki satuan. Contoh matahari, dia memiliki E sendiri. Lampu punya sendiri, ya. Kalau yang Boltzmann ini tetap, ya. Kemudian A, ini adalah luas area. Kalau matahari berarti luas dari matahari, ya. Diameternya berapa, PR kuadrat, ya. T pangkat 4 adalah suhunya, ya. Perpindahan suhunya, dia suhunya berapa, dia suhu sumbernya. Jadi suhu benda atau suhu sumber, kemudian koefisien emisivitas, dan juga luas penampang. Nah, itu adalah rumus-rumusnya tadi, ya. E dikalikan Boltzmann kalikan A kali T pangkat 4. Itu rumus secara radiasi, yaitu misalkan Anda ditanya berapa hitung perpindahan panas matahari ke bumi, ya, itu Anda bisa pakai rumus ini. Kemudian contoh-contoh radiasi, ya, di sini. Contoh-contoh radiasi intinya adalah perpindahan panas secara pancaran. Ini ada matahari, ya, ada api unggun, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam ketika Anda memanaskan air, ya, di sini, sebenarnya di sini langsung ada 3 perpindahan panas, ya. Kalau Anda lihat di sini mulai dari gagangnya, ya. Mulai dari gagangnya, kalau Anda sentuh gagangnya, ini adalah perpindahan panas secara radiasi, ya. Kalau Anda pegang pancinya atau gagangnya itu adalah radiasi. Tapi kalau Anda lihat fenomena air yang berputar, ya, di dalam pancinya itu adalah konveksi. Kemudian ketika Anda merasakan panas, ya, tanpa Anda pegang sedikit pun di sekeliling panci, ya, sekeliling api ini Anda merasa panas, maka itu adalah adalah radiasi, ya. Jadi Anda harus bisa membedakan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Gimana? Konduksi itu yang seperti apa tadi itu, Pak? Konduksi itu harus disertai dengan kontak fisik, ya. Contoh kalau Anda pegang panci ini, ya. Anda pegang panci kan? Anda pegang panci pasti tangan Anda merasa panas kan? Nah, itulah perpindahan panas secara konduksi, ya. Kalau konveksi tadi yang fenomena air di dalamnya, sedangkan radiasi adalah yang tanpa sentuhan, ya.
seperti Anda di api unggun ya, di sekelilingnya Anda akan merasa panas. Nah, kemudian contoh ya, di sini ada 3 kondisi ya, ada A, ada B, ada C. Nah, kalau A ini apa? Konduksi, radiasi, atau konveksi? Radiasi. Radiasi ya, karena dia tidak ada sentuhan sama sekali ya, dia hanya pancaran ya. Kalau B? Konduksi. B konduksi ya, karena ada sentuhan langsung ya. Yang C? Konveksi. Konveksi ya. Jadi radiasi, konduksi, konveksi ya. Benar ya, radiasi, konduksi, dan konveksi. Oke ya, insya Allah paham ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini. Saya Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Berarti semua rumus yang tadi perpindahan kalor itu satuannya dalam watt ya Pak? Satuannya, nah. Soalnya tadi kan yang terakhir yang radiasi itu kan dia bilangnya bukan perpindahan kalor kan Pak, tapi dia bilang daya dari sumber yang ini Pak. Betul ya. Dan itu ya satuannya watt. Kalau yang lain yang kayak konveksi sama konduksi itu satuannya watt juga apa gimana Pak? Nah, satuan perpindahan panas itu boleh pakai watt, boleh pakai joule per second ya. Contoh ini P ya. P ini kalau Anda nulisnya P ya, maka satuannya adalah watt ya, karena P itu kan daya ya. Satuannya watt. Tapi kalau Anda pengen nulisnya pakai Q per T, berarti Anda boleh pakai joule per second. Jadi bebas mau pakai satuan yang mana. Boleh Anda tulis joule, boleh pakai watt, boleh pakai joule per second. Kalau yang ini tadi kan ini semuanya sebenarnya bisa watt, bisa joule per second. Jadi contoh ini ya. Ini juga ada, ini sebenarnya P juga bisa ya, daya. Tapi tidak umum ya. Kalau di dalam konveksi itu biasanya satuannya lebih umumnya kalau di dalam konveksi itu lebih ke joule per second ya. Kalau di dalam radiasi lebih ke watt ya. Kemudian kalau konduksi dia juga lebih condong ke, kalau konduksi lebih condong ke joule per watt juga ya di sini. Nah, satuannya lebih condong ke joule per second juga. Nah, tapi sebenarnya secara teoritis ya semuanya bisa ya pakai P, karena P itu memang adalah Q per second ya, atau kekuatan per detik ya. Jadi Q ini bisa kalori, bisa joule. Jadi untuk umumnya adalah konduksi dan konveksi itu pakai joule per second. Untuk yang radiasi Anda bisa pakai watt ya, untuk umumnya ya, seperti itu. Karena kan kalau radiasi itu mirip dengan lampu ya. Jadi lampu itu kan kalau Anda beli di toko gitu kan, Anda pasti belinya berapa watt gitu ya. Jarang Anda, Pak mau beli lampu yang 100 joule per second, itu kan sangat jarang ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi lebih memudahkan ya ketika radiasi seperti lampu, matahari ya, cahaya tampak dan sebagainya, satuannya adalah watt ya. Walaupun artinya watt itu adalah joule per second juga. Kalau Anda punya lampu di rumah ya, misalkan lampu 40 watt. Nah, berarti setiap detiknya ya dia memberikan kalori sebesar 40 joule ya. Setiap detik itu 40 joule. Memancarkan kalornya, panasnya, seperti itu ya. Apakah sudah jelas? Udah Pak. Oke. Ya, ada ya, silakan. Konstanta Stefan-Boltzmann itu lambangnya itu tadi apa, Pak? Ini lambangnya. Seperti ini ya. Namanya, Pak? Namanya Boltzmann, konstanta Boltzmann. Kalau di termodinamika itu sebentar saya bukakan ya.
Ini sudah kelihatan ya? Udah, Pak. Rumus yang teori kinetik dulu kan pernah saya kasih ya. Nah, konstanta Boltzmann ya, itu tuh sebenarnya sudah ada dari materi-materi sebelumnya ya. Nah, nilainya itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 ya. Sebentar. Ya, betul. Nah, dia didapat ya dari pembagian dari teori persamaan keadaan gas ideal ya. R dibagikan dengan Na ya. R itu persamaan umum gas ya, yang nilainya 8,31 Joule per mol Kelvin. Sementara Na itu adalah bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 sehingga didapat konstanta Boltzmann itu nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 ya. Sebentar, saya buka yang tadi. Nah, jadi nilai konstanta Boltzmann ya, nilainya tidak akan berubah-ubah ya, nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Nah, ini yang satu-satunya yang memakai konstanta Boltzmann adalah perpindahan panas secara radiasi ya, karena memang saat ditemukan seperti yang materi-materi sebelumnya kan ada beberapa penemuan ya dari saintis yang ada di zaman itu. Nah, mereka menemukan berbagai macam rumus ya di tahun 1800, 1700 sampai dengan 1800-an. Nah, mereka mendapatkan beberapa rumus-rumus ya. Salah satunya kalau Anda kemarin saya di materi yang kemarin di materi persamaan keadaan. Nah, bagaimana rumus-rumus konstanta Boltzmann itu muncul ya. Jadi dari percobaan masing-masing peneliti. Ya, contoh di sini ya, yang kemarin ya. Hukum Boyle dia menemukan seperti ini ya, V berbanding terbalik dengan P. Kemudian hukum Charles menemukan V sebanding dengan T dan sebagainya. Akhirnya dikumpulkan jadi satu menjadi persamaan ini. Ya. Nah, persamaan konveksi, radiasi, dan konduksi itu juga melalui berbagai eksperimen ya. Contohnya ini eksperimen yang dilakukan oleh Charles ya. Dia menguji beberapa sampel sehingga dia menemukan V sebanding dengan T. Sehingga ini temuan kecil ini kalau digabungkan jadi satu ya, dia menjadi persamaan keadaan. Begitu juga dengan persamaan konveksi, radiasi, dan konduksi. Seperti itu. Cukup jelaskah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Itu mengenai perpindahan kalor ya. Kemudian yang satu mengenai rumus-rumus ekspansi termal, Anda bisa lihat ini saya mengenai perpindahan termal ya. Jadi kalau benda dipanaskan, dia menjadi panjangnya jadi berapa itu juga ada rumusnya. Nah, ini contoh yang tadi mengenai transfer kalor ya. Kemudian yang bagian kedua ini sebentar saja mengenai ekspansi termal. Jadi benda yang dipanaskan ya, ekspansi termal artinya dia benda dapat berekspansi atau memuai karena panas ya. Pemuaian di zat padat misalkan rel kereta ya yang semakin panjang ketika dipanaskan di siang hari. Kemudian pemuaian, ini kelihatan ya slide-nya ya mengenai pemuaian. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Pemuaian zat cair, misalkan termometer ya yang dipanaskan. Ini rumusnya juga ada. Misalkan saya langsung aja ya, kita percepat. Nah, misalkan ini. Nah, kalau ini lebih mudah ya. Ini cuman jadi misalkan ya ini
di benda padat ya. Jadi kita pengen tahu misalkan di rel kereta api itu ketika siang hari dia bertambah panjang berapa senti misalkan ya. Nah, ini bisa pakai rumus ini ya. Ini rumus pemuaian panjang ya. Delta L itu adalah pertambahan panjangnya berapa meter. A, alfa ini adalah koefisien muai panjang ya. Ini setiap benda berbeda-beda. Nanti Anda punya listnya. Kemudian LO ini panjang awal, berarti panjang rel kereta api awal. T ini suhunya. Jadi suhu dari awal sebelum kena matahari sampai suhu saat terik ya matahari misalnya seperti itu. Nah, Anda tinggal masukin rumus, nanti Anda tahu perpanjangan panjang rel keretanya seperti apa. Ini sangat mudah bisa dimasukkan. Nah, ini koefisien muai panjang, ini nilai alfanya ini bisa berbeda-beda ya. Kalau besi misalkan rel kereta api berarti Anda pakai yang besi ya. Kalau yang misalkan ada yang emas, ada yang tembaga, tinggal dimasukkan. Itu muai panjang untuk apa? Untuk pemuaian panjang. Nah, kalau ini pemuaian luas ya. Jadi benda itu bisa memuai secara panjang, bisa memuai secara luas. Ini sama sih sebenarnya rumusnya sama dengan ini ya. Jadi perpindahan panjang sama dengan koefisien kali panjang awal kali perpindahan suhu. Ini juga ya. Kalau perpindahan area ya, pertambahan luas sama dengan koefisien luas kali luas awal kali perbedaan suhu. Sama, volume juga ya. Jadi perpindahan volume sama dengan volume awal kali koefisien volume kali delta suhu. Jadi rumusnya sama semua. Jadi itu contoh rumus-rumus mengenai ekspansi thermal ya yang ada di lingkungan kita ya. Nah, jadi itu ya mengenai materi transfer kalor dan juga ekspansi thermal. Jadi kalau ekspansi thermal tadi ada radiasi, konduksi, konveksi. Transfer kalor ya itu ada radiasi, konduksi, dan konveksi. Kemudian ekspansi thermal ya atau pemuaian yang diakibatkan oleh panas itu bisa terjadi di pemuaian volume, pemuaian area, atau pemuaian panjang. Ya. Jadi rumusnya sebenarnya satu ya. Kalau yang transfer kalor rumusnya 3 ya. Ada KTEL, ada HAT, dan juga ada yang EAT yang konstanta Boltzmann tadi. Kalau yang ekspansi thermal rumusnya sebenarnya 1 ya. Perpindahan sama dengan koefisien kali panjang kali nilai awal kali delta suhu ya. Tinggal Anda ganti mau perpindahan panjang atau perpindahan area atau perpindahan volume ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Cukup ya? Sudah 1 jam. Cukup, Pak. Saya kira penjelasannya cukup ya. Mungkin untuk seperti biasa nanti akan saya kasih setelah ini saya kasih tugas ya. Tugasnya yang sederhana ya mengenai pemahaman ya. Jadi itu hanya tugasnya mengenai pemahaman yang Anda dapatkan ya di materi ini. Baik. Susah, Pak. Tanya, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, gimana? Ini terkait untuk UTS, Pak. Kalau boleh tahu sistemnya nanti UTS gimana ya, Pak? Yang UTS ini masih belum didapatkan secara fix. Jadi yang jelas akan dilakukan secara online. Nanti secara detailnya belum ya. Nanti akan saya umumkan di classroom. Cuman gambaran yang saya dapat nanti kita akan ujian langsung seperti ini ya. Jadi saya akan kasih soal. Siapa itu yang belum di-mute? Nah, nanti saya ada gambaran ya. Ini tapi belum fix ya. Nanti akan saya posting untuk fixnya. Jadi saya akan memberikan soal yang saya tampilkan di slide seperti ini. Saya kasih batasan waktu. Misalkan 10 menit ya untuk mengerjakan soal ini, Anda kerjakan, kemudian langsung Anda foto gitu. Kemudian langsung diupload di Classroom gitu. Jadi ujiannya seperti itu kurang lebih ya. Nanti ada beberapa soal kita bagi waktunya.
berapa menit kali berapa soal gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, untuk waktu pelaksanaan UTS-nya itu sesuai jadwal, Pak? Insya Allah dilakukan sesuai jadwal ya, biar tidak terjadi tabrakan dengan yang lain. Gitu. Jadwal sudah dapat ya, jadwal UTS ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Minggu depan ya, kalau nggak salah ya? 2 minggu lagi, Pak. Oh, masih 2 Mulai minggu tanggal lagi. 20, Pak. Oh iya, Tanggal siap. 22 April. Oke, siap ya. Nanti materinya yang jelas adalah semua materi yang sudah berikan ya. Silahkan pelajari baik-baik ya soal-soal tutorial terutama ya. Soal-soal tutorial, kemudian soal kuis dulu cuman sekali ya kuis ya. Nah, mungkin soal tutorial yang lebih banyak nanti akan keluar ya. Tipe-tipenya insya Allah tidak akan jauh berbeda dari situ ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk ya. Nggak kasih contoh soal, Pak. Contoh soal mau ngerjakan di sini? Enggak, Pak. Nggak usah ya. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Nanti kelamaan ya dunia ya. Nanti menghabiskan kuota ya. Iya, Pak. Nggak usah, Pak. Ya. Silakan. Betul. Nanti silakan nanti dipelajari. Dan sebenarnya soal tutor itu sudah cukup membantu ya. Baik, kita akhiri ya untuk hari ini. Anda bisa cari contoh soal di online sangat banyak sekali. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Weh, bapaknya langsung AFK dong. Iyalah. Akbar. Apa aku?